Tiap hari latih diri, pantang untuk terus maju. Baik teman-teman, selamat pagi, semangat pagi. Pada video kali ini saya, Syaman Gianto, akan menjelaskan video aplikasi dari transformasi geometri. Nah teman-teman, sebelum masuk dalam video aplikasi, saya akan mengulas kembali transformasi geometri itu apa. Jadi transformasi geometri, jika kita ketahui, ada 4. Ada translasi, refleksi, kemudian dilatasi, dan juga rotasi. Nah sebetulnya transformasi geometri itu adalah di mana benda itu bisa digeser, bisa diterminkan, bisa diperbesar maupun diperkecil. Nah matematika, seringkali kita itu menganggap bahwa matematika itu hanyalah teori dan ilmu yang membosankan, sehingga kita tidak tahu bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu kita juga memerlukan matematika, dan tanpa kita sadari kita itu menggunakan produk dari matematika itu sendiri. Jadi produk atau hasil dari matematika itu adalah alat yang membantu kita mempermudah kehidupan kita dalam kita berdinamika sehari-harinya. Itu. Nah misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika kita tidur dan kita bangun tidur, tentu kita masih di tempat tidur yang sama ya. Nah, anggap saja itu titik 00 ya, titik O, 00. Kita mulai aktivitas, mulai aktivitas sekolah dan seterusnya. Nah, dalam aktivitas itu teman-teman, pasti kita bergeser, kita bergerak ya, dinamis ya, bergerak. Kemudian kadang kita bertermin juga, refleksi. Kemudian ketika Anda dekatkan, misalnya Anda bercermin ya, tangan Anda dekatkan nanti semakin besar, kan dijauhkan semakin kecil. Itu juga termasuk dilatasi. Lalu rotasi, berputar, itu sudah berapa kali kita melakukan. Dan seperti lantai ya, misalnya ya lantai ya, kotak-kotak itu seperti ibaratnya adalah koordinat kartesius. Kita bergerak dari titik satu ke titik yang lain. Titik satu ke aksen ya, bayangan itu jika dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari bangun tidur, lihat jam, lihat angka matematika, lalu kita setelah kegiatan itu kembali tidur, kembali ke 00 lagi atau 0 point gitu ya. Nah kemudian teman-teman, di dunia teknik kita juga menggunakan aplikasi transformasi geometri. Nah ada 4 ya tadi ya, tetapi saya batasi. Di sini saya hanya menjelaskan tentang refleksi. Jadi refleksi itu apa toh? Refleksi itu adalah pencerminan, di mana ada intinya ya, benda dicerminkan ya terhadap garis. Garis ini kita anggap cermin. Ya, ada garis dan bendanya itu hasil bayangannya itu berhadapan-hadapan. Ya toh, berhadapan. Jadi seperti berpasangan. Dan bentuknya tidak berubah, yaitu adalah ciri-ciri dari pencerminan. Begitu. Seperti apa? Seperti kita praktik CAD, gambar refleksi, mirroring hingga kerja. Yang tentunya itu membuat kita dalam menggambar itu lebih efisien, lebih cepat, efektif, dan seterusnya. Begitu. Nah, di sini ada video yang akan saya tampilkan. Oke, diketahui ada objek ya, objeknya segitiga. Kelihatan ya, segitiga ya toh. Nah, segitiga ini memiliki jarak 3,33 dari garis sebelah kanan ya. Oke, lanjut di sebelah kanan ya. Kemudian dicerminkan. Caranya seperti apa ya? Dengan fitur mirroring. Ada klik mirror, mirror, lalu klik objeknya dan garisnya itu ya, lalu di enter. Nah maka hasilnya seperti itu ya toh. Ketika dilihat itu bendanya saling berhadapan-hadapan, adep-adepan, tidak terbalik. Nah itu berarti betul pencerminannya. Lalu jaraknya juga akan sama ya, garis ini
Ini anggap saja cermin. Jadi cermin itu yang dimatiin garis itu ada cermin apa ya? Cermin tegak ya, tegak itu sama. Jadi dari benda awal ke benda akhir itu sama jaraknya ke cermin. Begitu. Nah itulah cermin dari segitiga tadi. Lalu juga ada apa ya? Poligon. Ini segitiga dicerminkan. Tetapi bedanya, cermin ini garisnya ini miring, tidak lurus. Nah, apakah bisa? Ya bisa juga. Oke. Nah, garisnya itu miring dan jaraknya dari titik pusat dari segitiga itu 487. Ya, lanjut. Nah, ditentukan masih berhadapan-hadapan, ya. Lanjut. Berhadapan-hadapan. Lalu didimensioning, jaraknya apakah masih sama? Oke, nah itu sudah di titik perpotongan. Nah, pada 4,7 sama, jaraknya sama dari benda awal ke cermin dan bayangannya ya bayangan yang dicerminkan itu ke cerminnya itu juga sama. Itu teman-teman. Dan bentuknya tidak berubah, berhadapan-hadapan. Lalu, apakah kita hanya dalam kehidupan sehari-hari ya gambar komputer itu desain? Gambar CAD. Apakah kita hanya menggambar kotak? Apakah hanya menggambar segitiga? Apakah hanya menggambar segitiga? Tentu tidak ya. Kita juga menggambar benda-benda dasar. Tapi kita juga akan menggambar benda-benda yang nantinya akan diproses di bengkel. Nah, di video selanjutnya ada benda silindris yang prosesnya bubut ya, bendanya silindris dan ini ada garis sumbu. Menandakan bahwa itu kan silindris ya bendanya, tabung. Jadi kalau dipisahkan oleh garis sumbu ini, artinya yang bawah dengan yang atas itu sama, senilai panjangnya itu sama dan bentuknya juga sama konturnya ini. Maka kita bisa menggambar bawahnya dulu atau atasnya dulu, lalu bisa kita mirror, kita cerminkan, maka akan menyatu jadi satu gambarnya. Tuh, kan separuh ya. Tuh. Nah ini di blok, lalu di mirror. Terhadap cerminnya itu berarti garis sumbu. Garis sumbunya ini cerminnya, cermin datar. Gitu. Oke, nah teman-teman, begini hasilnya. Ini benda silindris ya, terlihat sama. Ya, oke. Apakah ukurannya sama? Oke, garisnya tidak terpotong ya. Dari bawah ke garis sumbu 12, lalu kita lihat yang atas. Oke, ekivalen senilai. Nah, berarti betul pencerminannya berhadapan-hadapan. Kalau tidak berhadapan-hadapan berarti nggak gaduh, bendanya nggak jadi. Tapi bentuknya jadi. Nah inilah yang dinamakan aplikasi. Kita menerapkan apa yang ada di teori di matematika ya tadi. Kita sedih, wah ini ngapain ya? Apakah dalam hidup itu hanya kita memecahkan soal saja, tapi kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah matematika, ya. Tanpa kita sadari itu bermanfaat dan kita membutuhkan, kita mengaplikasikan produk-produknya, ilmu-ilmunya kita terapkan, terutama dalam kita berproses di bengkel, di praktik. Begitu teman-teman, ya. Jadi itulah
transformasi geometri bagian refleksi video aplikasi yang merupakan praktik di CAD SMK IKL. Begitu penjelasan dari saya Andrianto. Terima kasih. Salam IKL, semoga bermanfaat.